Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rado Valentino dengan NIM 2433822 dan rekan saya. Perkenalkan nama saya Heru Dwi Chandra dengan NIM 24338010. Baiklah, di sini saya sebagai moderator atau tukang presentasi, yaitu di sini saya akan mempresentasikan aliran fluida viskos dalam saluran, di mana memahami aliran laminar, turbulen, fully developed, Modi diagram, serta kerugian mayor dan minor dalam sistem perpipaan. Baik, di sini kenapa semua orang peduli tentang heat loss? Setiap sistem perpipaan dari instalasi gedung hingga kilang minyak mengalami kerugian energi akibat gesekan fluida dengan dinding pipa dan gangguan aliran di sepanjang jalurnya. Heat loss atau HL, penurunan energi hidrolik sepanjang pipa dinyatakan dalam satuan tinggi kolom fluida atau satuannya itu meter. Pressure drop atau rumusnya delta P, penurunan tekanan akibat gesekan dan gangguan aliran langsung mempengaruhi daya pompa yang dibutuhkan. Selanjutnya, efisiensi sistemnya. Memahami rugi-rugi ini adalah kunci merancang sistem perpipaan yang hemat energi dan andal. Tiga jenis aliran yaitu laminar, transisi, dan turbulen. Klasifikasi aliran ditentukan oleh bilangan Reynolds, rasio antara gaya inersia dan gaya viskos dalam fluida. Seperti gambar yang pada PPT ini, laminar, transisi, dan turbulennya, bilangan Reynolds dihitung sebagai RE sama dengan PV, densitas dikali kecepatan rata-rata dan diameter pipa dibagi dengan viskositas dinamis fluidanya. Selanjutnya, aliran laminar. Partikel fluida bergerak dalam lapisan-lapisan sejajar yang teratur. Profil kecepatan berbentuk parabola sempurna pada penampang pipa. Gesekan yang dominan, rugi head sepenuhnya dikontrol oleh viskositas, bukan kekasaran dinding pipa. Faktor gesekan teoritis. Untuk pipa lingkaran, F sama dengan 64 per RE atau Reynolds dapat dihitung langsung tanpa diagram Modi. Lanjut, Heru. Selanjutnya aliran turbulen. Bilangan Reynolds-nya besar dari 4.000. Partikel bergerak secara acak dan bercampur intensif antar lapisan. Profil kecepatan lebih datar atau blunter dibandingkan laminar. Dua penentu faktor gesekan. Nilai yang pertama, nilai F bergantung pada bilangan Reynolds dan kekasaran relatif permukaan pipa. Rugi yang lebih besar, pencampuran acak meningkatkan disipasi energi. Heat loss jauh lebih tinggi dibanding aliran laminar pada debit yang sama. Selanjutnya, daerah masuk menuju fully developed. Saat fluida memasuki pipa, lapisan batas viskos tumbuh ke, dari dinding ke pusat pipa. Profil kecepatan terus berubah sepanjang daerah masuk atau entry length. Setelah melewati daerah masuk, profil kecepatan tidak lagi berubah dengan panjang pipa. Inilah kondisi fully developed. Selanjutnya, Heru. Fully developed, profil kecepatan seragam. Setelah melewati daerah masuk, distribusi kecepatan hanya bergantung pada posisi radial, tidak lagi berubah sepanjang sumbu pipa. Ini adalah kondisi ideal untuk analisis heat loss. Selanjutnya, Modi diagram. Tempat F lahir dari eksperimen. Untuk aliran turbulen, faktor gesekan F tidak dapat diturunkan secara analitis tunggal. Modi diagram memetakan hubungan F terhadap RE dan kekasaran relatif
berdasarkan data eksperimen. Zona transisi hidraulis F bergantung pada keduanya, RE dan elastisitas per diameter, daerah paling umum dalam praktik teknik. Misalnya pipa halus, F hanya fungsi RE mengikuti persamaan Blasius, yaitu F sama dengan 0,316, RE 0,25 untuk RE kecil dari 105. Pipa kasar penuh, eh, F hanya fungsi F hanya fungsi elastisitas diameter, tidak bergantung RE. Aliran sepenuhnya dikontrol kekasaran permukaan pipa. Kerugian mayor, gesekan sepanjang pipa. Kerugian mayor dihitung menggunakan persamaan Darcy, Weisbach, di mana HF sama dengan F L per D dikali V kuadrat per 2G, di mana F adalah faktor gesekan Darcy dari modi diagram, L panjang pipa, D diameter, V kecepatan rata-rata, dan G adalah gravitasi. Persamaan ini berlaku untuk laminar maupun turbulen. Bedanya hanya pada cara memperoleh nilai F. Selanjutnya, kerugian minor, katup, kesambungan, dan belokan. Meski disebut minor, kerugian ini bisa mendominasi sistem perpipaan pendek dengan banyak fitting. Formula umumnya itu HM sama dengan K dikali V kuadrat per 2G. K-nya adalah koefisien kerugian berbeda untuk setiap jenis fitting dan tersedia dalam tabel standar. Total heat loss-nya yaitu H total sama dengan H mayor tambah jumlah dari penjumlahan H minor. Jumlahkan semua kerugian mayor dan minor untuk mendapatkan total kerugi sistem. Belokkan 90 derajat, yaitu siku, katup gerbangnya, gate valve, sambungan T-nya atau D-junction, sambungan T, D-junction juga, seperti gambar, penyempitan, penampang, kontraksi, atau perluasan tiba-tiba, ekspansi, sumber kerugian kecil lainnya. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Selanjutnya saya akan buka sesi tanya jawab atau ada kritik saran dari penanya, yaitu Heru Dwi Chandra. Apakah ada Heru? Terima kasih kepada saudara Rado yang telah mempresentasikan materi dengan baik. Di sini saya sedikit bertanya, yaitu tentang pada aliran Huygens-Puig, bagaimana hubungan S. Ini saya sedikit bertanya, yaitu dalam perancangan sistem perpipaan, mengapa CLS perlu perhitungan gunakan persamaan dari phase dash untuk menjelaskan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Heru Dwi Chandra. Beri saya waktu untuk sebentar. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Heru Dwi Chandra. Eh, Pertanyaannya yaitu, dalam perancangan sistem perpipaan, mengapa losses akibat viskositas perlu diperhitungkan? Gunakan persamaan Darcy-Weisbach untuk menjelaskannya. Baik, losses viskositas dalam sistem perpipaan, viskositas itu sama dengan kekentalan fluida yang menyebabkan gesekan saat mengalir dalam pipa. Gesekan ini menguras energi fluida sehingga tekanan dan kecepatannya berkurang. Inilah yang disebut dengan heat loss. Persamaan Darcy-Weisbach-nya itu HF sama dengan F dikali L per D dikali V kuadrat per 2G. Sederhananya pipa panjang losses besar, pipa sempit lossesnya besar, fluida kental, maka faktor gesekan F-nya makin besar, lossesnya makin besar. Hubungan viskositas dengan F, viskositas mempengaruhi F lewat bilangan Reynolds. Bilangan Reynolds-nya itu sama dengan uh, densitas dikali V dikali D per per viskositas. Itu fluida kental, RE-nya kecil, F-nya besar, HF-nya besar.
fluida encer, RE-nya besar, maka F-nya kecil dan HF-nya pun kecil. Kenapa harus diperhitungkan? Jika diabaikan, pompa tidak dirancang untuk menanggung luses, akibatnya fluida tidak sampai tujuan. Diameter pipa terlalu kecil, luses melonjak drastis. Sistem bertekanan rendah, maka kegagalan operasional. Intinya, luses akibat viskositas sama dengan energi yang terbuang karena gesekan. Jika tidak dihitung sejak awal, pompa dan pipa yang dipilih bisa terlalu lemah untuk mengalirkan fluida ke tujuan. Baik, apakah Saudara Heru memahami jawaban dari saya? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya cukup Apakah mengerti. ada pertanyaan dari Saudara Heru? Sebenarnya saya ada pertanyaan, yaitu jelaskan perbedaan antara aliran laminar dan aliran turbulen dalam saluran. Faktor apa saja yang menentukan jenis aliran tersebut? Baik, berikan saya waktu sebentar untuk menjawab pertanyaan dari Heru. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Heru. Yaitu pertanyaannya itu jelaskan perbedaan antara aliran laminar dan aliran turbulen dalam saluran. Dan faktor apa saja yang menentukan jenis aliran tersebut. Perbedaan singkatnya itu aliran laminar, partikel fluida bergerak berlapis, rapi, dan sejajar. Profil kecepatan parabola, gesekannya kecil, aliran halus dan teratur. Contohnya aliran madu pelan di pipa. Sedangkan aliran turbulen, partikel bergerak acak, bercampur, banyak olakan. Profil kecepatan lebih datar, gesekan besar, aliran berisik dan tidak teratur. Contohnya air keran dibuka penuh. Faktor penentunya ditentukan oleh bilangan Reynolds. Jadi tergantung dengan V, diameter pipa, massa jenis, dan viskositas fluidanya. Uh, bilangan Reynolds-nya yaitu dens P per V kali D uh, per viskositas, yaitu RE kalau kecil dari 2300 maka laminar. Kalau 2300, kalau RE, kalau 2300 kecil RE dan kalau RE-nya kecil dari 4000 maka transisi. Kalau RE-nya besar dari 4000 maka turbulen. Sekian jawaban saya dari Heru. Apakah Heru cukup paham? Baik, terima kasih atas jawaban saudara. Saya paham. Jadi baik, saya akan bertanya sedikit kepada Heru. Coba simpulkan secara singkat tentang materi yang saya sampaikan. Baik, terima kasih saudara Rado. Ikut materinya. Baik, coba simpulkan. Baik, kesimpulan yang saya dapat pada materi ini yaitu viskositas fluida sifatnya menunjukkan sifat dasar fluida menunjukkan ketahanan terhadap deformasi atau gesekan internal antar lapisan. Makin tinggi viskositas, maka makin besar gaya gesek yang diperlukan untuk menggerakkan fluida. Sedangkan bilangan Reynolds RE parameter tak berdimensi yang menjadi penentu utama jenis aliran, merupakan rasio antara gaya inersia dan gaya viskos dalam fluida. Baik, itu saja yang dapat saya simpulkan pada materi ini. Baik, terima kasih pada Heru telah menyimpulkan materi yang telah saya presentasikan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Saya akhiri dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.